Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Emriansyana Uki. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan profil pembelajaran tematik dalam kegiatan pembelajaran dalam bentuk portofolio, menganalisis dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk PPT. Langsung saja, menurut analisis saya di SD Dolopore, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum Merdeka. Berkaitan dengan kurikulum ini, pembelajaran yang diterapkan adalah pembelajaran terpadu dengan konsep kurikulum yang direncanakan pemerintah untuk mengusung pembelajaran yang mandiri, dengan ditambah kebebasan dalam menimba ilmu lainnya. Kurikulum pembelajaran mandiri ataupun pembelajaran terpadu merupakan bentuk evaluasi kurikulum dengan tujuan adalah untuk mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu untuk mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran atau pelajaran untuk lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diisyaratkan dalam kurikulum Merdeka yang merupakan pembelajaran dari pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, proses kompetensi dasar, hasil belajar, indikator dari suatu mata pelajaran atau bahkan mata pelajaran lainnya. Analisis implementasi pembelajaran tematik pada kurikulum Merdeka adalah salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok yang aktif menggali menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik dalam pembelajaran. Implementasi yang merupakan adalah suatu proses penerapan ide, konsep, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sebagai atau sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, keberhasilan pembelajaran yang ada. Pembelajaran tematik dipengaruhi oleh seberapa jauh pembelajaran tersebut yang direncanakan sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik, minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan. Berikut analisis buku guru dan buku siswa. Buku guru merupakan panduan bagi guru untuk membelajarkan siswa, sedangkan buku siswa merupakan panduan siswa dalam melakukan aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Buku guru dan buku siswa harus sesuai, tetapi kenyataannya tidak demikian, karena berdasarkan pengamatan awal pada buku guru dan buku siswa, tema yang diturunkan atau yang ditemukan dari contoh kekurang sesuaian antara kegiatan pembelajaran buku guru, buku siswa dengan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam buku guru oleh siswa tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan antara lain KD, indikator dengan KD, rumusan tujuan pembelajaran dengan indikator, kegiatan pembelajaran dengan rumusan tujuan, kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik. Selanjutnya, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi RPP
yang memuat identitas mata pelajaran atau standar kompetensi SK, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganis. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk menggunakan atau mencapai tujuan pembelajaran untuk keberhasilan pembelajaran tersebut. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik dan efektif. Selanjutnya, analisis penilaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan analisis tentang penilaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi serta bukti terkait capaian pembelajaran yang dicangkup sikap pengetahuan dan keterampilan penilaian. Dapat dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, penilaian diri sendiri, penilaian teman, penilaian harian, tugas, tes keterampilan, serta portofolio bentuk penilaian. Di sini bentuk penilaian ada dua. Analisis penilaian hasil belajar adalah proses mengelola nilai atau hasil penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan tindak lanjut dalam hasil analisis yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, analisis butir soal ditentukan oleh tingkat kesukaran soal, daya beda, serta fungsi pengecapian ganda. Yang berikut, pengembangan pembelajaran tematik di SDI Dolopore. Untuk mengembangkan pembelajaran tematik dalam penilaian ini, dapat mengembangkan perangkat pembelajaran yang dirancang dalam bentuk modul RPP yang mengacu pada standar media pembelajaran yang berkualitas dan produk perangkat pembelajaran. Sekian saja analisis dari saya. Terima kasih.